Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosa Angel Prakasa dengan NIM 2130604109 dari kelas 5 Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Definisi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua atau muda pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah membersihkan jiwa dari amalan yang sia-sia selama di bulan Ramadan. Yang kedua, syarat merdeka Islam balik atau akal. Kondisi harta sampai nisab ditentukan kepemilikan yang sempurna terhadap harta mencapai haul, tidak utang, lebih dari kebutuhan pokok, menemui waktu yang wajib zakat. Syarat-syarat zakat fitrah yang perlu dipenuhi oleh para pemberi zakat atau muzaki. Syarat ini perlu dipelajari, diamalkan dengan baik agar zakat yang dilakukan sah dan manfaatnya langsung dirasakan oleh penerima zakat. Dalam syarat zakat fitrah ada dua syarat, yaitu wajib dan tidak wajib. Yang pertama, wajib beragama Islam, merdeka, menemui dua waktu, yaitu antara bulan Ramadan dan Syawal walau hanya sesaat, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Yang kedua, tidak wajib. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan, anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan, orang baru memeluk agama Islam, dan tanggungan istri yang baru saja menikah. Yang ketiga yaitu mustahik. Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat diatur dalam Quran surat At-Taubah surah 9 ayat 60. Berikut golongan mustahik atau penerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, orang miskin, penghasilannya hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok. Yang ketiga, amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang masuk Islam. Yang kelima, riqab, untuk memerdekakan hamba saya. Yang kelima, ghorim, membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Yang ketujuh, sabilillah, untuk kepentingan di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk kebaikan. Yang keempat, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, saat matahari terbenam di terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua, waktu sunnah, yakni sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Waktu mubah, yakni pada awal bulan Ramadan dan hari terakhir Ramadan. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri namun sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Dan yang terakhir, waktu haram, yakni setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Dan yang terakhir, mikdar dari zakat fitrah. Berdasarkan besaran zakat fitrah adalah sebanyak 1 sa' makanan pokok sesuai dengan hadis riwayat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma dari gandum bagi setiap hamba sahaya atau budak, maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, dari kaum muslimin. Ukuran sa' adalah wadah yang digunakan untuk minum dan berbentuk seperti gelas. Takarannya setara dengan 4 mad atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah juga dapat ditunaikan dalam bentuk uang senilai atau sebanyak Rp25.000 untuk satu orang.
Dan yang kedua, zakat mal. Salah satu jenis zakat wajib yang dikeluarkan oleh umat Islam adalah zakat mal. Zakat jenis ini dibayar apabila telah mencapai nisab dan haul. Kewajiban zakat termaktub dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat, sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriyah. Zakat mal ini dikeluarkan oleh muzaki atau wajib zakat melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Melansir situs Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat melalui sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama, fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam, garimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izah. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Yang kedelapan, ibnu sabilillah atau ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Harta yang wajib dizakati. Zakat mal meliputi zakat emas, perak, logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat peternakan dan zakat perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, dan zakat rikas atau barang temuan. Cara menghitung zakat mal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah. Kalian bisa lihat di Basnas, di situ tertera dan bisa kalian baca di situ. Dan lebih lengkap lagi di Basnas.